Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Coach Terpencal. Kawan-kawan, apa mungkin kesuksesan bukan cuma soal kerja keras? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam tubuh kita, di dalam DNA kita, yang membuat seseorang lebih siap menghadapi tekanan, lebih tahan terhadap kegagalan, dan lebih berani untuk take a risk, mengambil resiko? Baik, kawan-kawan. Sains kini mulai mengungkap kesuksesan mungkin bukan hanya soal mindset, tapi juga soal genetik, soal genetika. Kawan-kawan, kita kupas tuntas bahwa yang pertama, mindset bukan cuma soal psikologis, tetapi juga biologis. Mindset sering dibahas dalam buku motivasi, dalam seminar, tapi mari kita naikkan levelnya kawan-kawan. Dari hanya sekedar baca buku atau ikut seminar. Penelitian terbaru dari bidang neurogenetik menunjukkan bahwa sifat seperti grit, ketahanan mental, toleransi terhadap risiko, ini bisa punya akar biologis. Contohnya kawan-kawan, ada gen DRD4 atau DRD4, gen dopamin yang berperan dalam pengambilan risiko dan rasa ingin tahu atau rasa penasaran. Orang dengan variasi tertentu dari gen ini kawan-kawan, secara statistik cenderung lebih suka mengambil tantangan atau mengambil risiko. Apakah ini terdengar seperti para entrepreneur? Lalu ada juga gen COMT kawan-kawan, gen pengatur stres atau dopamin. Mereka yang punya varian warrior, pejuang, cenderung lebih tahan terhadap stres berat. Cocok untuk dunia bisnis yang keras dan tentunya penuh dengan segala tekanannya. Kawan-kawan, ada grit dan ketahanan mental. Pertanyaannya, apakah ini diturunkan? Grit sering disebut sebagai kunci sukses oleh Angela Duckworth. Tapi pertanyaannya adalah, apakah grit bisa diwariskan? Banyak orang yang bertanya. Jawabannya adalah iya, sebagian besar. Menurut studi kembar dari University of Minnesota, sekitar 37%, kurang lebih variasi dalam grit bersifat genetik kawan-kawan. Sisanya dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh, nah ini dia, parenting atau pola asuh. Artinya, anak dari orang tua yang tahan banting, kemungkinan besar juga memiliki kerangka dasar biologis yang sama, yakni tahan banting juga, pejuang juga, tapi tetap butuh arahan, butuh asahan. Kawan-kawan, uang, gen, dan pola asuh. Nah, tiga hal ini kawan-kawan, ini sangat menarik. Orang kaya bukan hanya mewariskan harta, tapi mereka juga mewariskan ekosistem biologis dan ekosistem psikologis. Ketika kamu lahir di keluarga yang sukses tanda kutip, apa yang kamu dapat kawan-kawan? Pertama, lingkungan rendah stres. Kedua, akses pendidikan yang baik. Yang ketiga, makanan bernutrisi yang mendukung perkembangan dari otak kamu. Dan potensi-potensi genetik yang telah diseleksi secara tidak langsung kawan-kawan oleh generasi kita sebelumnya, sebelum kita. Di titik ini, kita tidak hanya bicara tentang privilege secara ekonomi, tapi juga warisan biologis. Ada juga nature dan nurture kawan-kawan. Debat klasik, nature,
yaitu genetik versus nurture atau lingkungan. Tapi hari ini kawan-kawan, sains menjawab dengan jawaban baru, yakni epigenetika. Apa itu epigenetika kawan-kawan? Yakni ilmu tentang bagaimana lingkungan mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu dari tubuh seseorang. Artinya, meskipun kamu punya gen juara, tapi jika hidupmu dipenuhi trauma, stres, kekerasan, dikelilingi orang-orang yang toksik, orang-orang negatif, gen itu bisa tidur kawan-kawan. Namun sebaliknya, ada orang tanpa gen unggulan pun bisa mengaktifkan potensi mereka lewat lingkungan yang mendukung. Mereka bisa aktifkan itu. Bahwa kesuksesan itu bukanlah mutlak tertulis di DNA, iya. Tapi seperti sistem operasi kawan-kawan. Gen adalah hardware-nya. Dan lingkungan dan kebiasaan atau habit adalah software-nya. Kawan-kawan, jadi apakah orang kaya lebih siap mental? Jawabannya adalah jawaban jujur ya. Secara statistik adalah ya. Tapi bukan karena kaya berarti itu lebih baik. Tidak. Melainkan karena yang pertama kawan-kawan. Yang pertama. Mereka punya gen yang telah diseleksi oleh lingkungan sukses. Ini yang pertama. Makanya lingkungan itu menentukan. Kemudian yang kedua, mereka hidup di kondisi yang mengoptimalkan potensi genetiknya. Yang ketiga, mereka diajarkan mindset yang terlihat alami, padahal itu hasil kombinasi antara biologis dan kebiasaan atau pelatihan, pembiasaan sejak kecil. Ada karakter di sana yang bermain. Dan kita juga bisa menulis ulang DNA sosial kita. Baik, kawan-kawan. Kita bisa rewrite kode sukses kita sendiri. Kita bisa tulis ulang kode sukses kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa memilih gen yang ada dalam tubuh kita. Tapi kita bisa memilih apa yang kita makan, apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, dan bagaimana kita menghadapi dunia ini. Nah, kabar baiknya kawan-kawan, otak kita plastis, DNA bukanlah takdir tapi cetak biru. Blueprint, kita adalah arsitek dari pikiran kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita bisa menulis ulang sistem operasi mental kita, saat itulah kamu membuka kode suksesmu sendiri. Kesimpulannya kawan-kawan, pilihlah teman bergaul. Kalau kita seorang orang tua, hati-hati dalam parenting, dalam pola asuh. Kita bisa memilih makanan yang bernutrisi buat otak kita. Ini yang kita bisa lakukan, kawan. Karena kita tidak bisa memilih gen apa yang ada dalam tubuh kita, gen apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Yang kita bisa pilih, yang kita bisa atur adalah teman kita, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita makan. Ini yang kita bisa pilih kawan-kawan. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap dunia. Apalagi sekarang ini dunia yang gonjang-ganjing, yang penuh stres, dunia yang penuh kamuflase, dunia yang penuh hoax, dunia yang penuh dengan toksik, dunia yang penuh dengan hedonisme. Kita mesti hati-hati kawan-kawan. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih genetik apa yang ada dalam tubuh kita.
Tapi kita bisa memilih pertama, dengan siapa kita bergaul, makanan apa yang kita isikan ke dalam tubuh kita, nutrisi otak kita, makanan halal, kemudian buku apa yang kita baca. Yang keempat, bagaimana mindset kita tentang dunia. Semoga ini menjadi pembelajaran kawan-kawan buat kita semua, buat Anda, buat saya, untuk meniti dunia ini agar kita menjadi orang-orang yang lebih siap menghadapi tantangan. Bukan hanya sekedar sukses. Banyak orang sukses tapi tidak siap menghadapi tantangan sehingga sukses itu hanya mampir sebentar. Bagaimana kita bisa meng-create sukses itu menjadi sukses yang long term buat kita, anak kita, cucu kita, cucu kita, dan terus. Nah, mulai dari sekarang, dari diri kita kawan-kawan, kita bisa meng-create DNA kita, kebiasaan kita, karakter kita, sehingga kita bisa tularkan kepada kebiasaan itu kepada anak-anak kita, cucu kita, kepada cicit kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, semoga ini menjadikan pembelajaran dan motivasi agar kita bisa hidup lebih baik. Hidup dengan makanan halal, bekerja yang halal, kemudian berteman dengan lingkungan-lingkungan yang baik, dengan orang-orang baik, kemudian kita selalu punya mindset positif tentang dunia ini. Kemudian yang keempat, kita selalu membaca buku-buku yang positif, yang membangun mindset kita, buku-buku yang mengembangkan diri kita, bukan hanya untuk sekedar mengisi waktu atau hiburan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.